Halo Giners. Jadi gini. Halo Giners, aku Najla dan selamat datang di episode pertama podcast Jadi Gini. Episode kali ini aku yakin banget Giners pasti masih belum familiar dengan topik yang akan kita bawain. Jadi gini, di podcast kali ini kita akan ngobrolin lebih dalam tentang greenwashing versus green movement dalam perspektif public relations. Di sini aku sudah ditemani oleh sosok keren yang bakal ngebantu kita untuk lebih paham terkait isu ini. Beliau merupakan Director of the SDG Center Universitas Padjadjaran, jadi langsung aja kita sapa Profesor Dr. Suziana, Sarjana Sains, Magister Sains, atau yang biasa dikenal dengan Profesor Suzy. Selamat pagi Prof. Suzy. Selamat pagi Najla. Oke, pagi semuanya. Hai. Halo Giners, apa kabar nih Prof? Baik ya. Masih pagi ya Prof, jadi masih semangat. Pagi-pagi banget nih, semangat nih karena ngundang anak-anak teman-teman dari ini ya, student dari Vkom ya. Iya. Jadi, dan temanya juga cukup menarik, jadi saya happy banget. Oke, terima kasih Prof sebelumnya karena telah meluangkan waktunya untuk membantu aku dan Giners agar lebih paham terkait greenwashing versus green movement ini. Oke, langsung aja kali ya Prof. Jadi gini Prof, kayaknya Giners masih belum banyak yang familiar dengan istilah greenwashing nih. Sebenarnya Prof, yang dimaksud dengan greenwashing tuh apa sih? Ya, mungkin kita harus ngomongin konteksnya dulu ya. Ini kan sekarang eranya udah era Sustainable Development ya, mungkin udah pada kenal juga nih Giners ya kita nyebutnya. Iya, Giners Prof. Sama konsep skema pembangunan global yang namanya Sustainable Development Goals ya, yang sekarang ini akan berakhir di tahun 2030, udah mulai dari 2015. Jadi kayaknya orang-orang tuh mulai sadar ya, hampir semua deh kayaknya, dari nggak cuma government gitu, hampir semua masyarakat tuh udah mulai aware bahwa kita nih sekarang ini udah mengalami krisis lingkungan yang luar biasa ya. Mungkin udah sering dengar yang namanya perubahan iklim gitu ya, di mana iklim kita nih semakin hari semakin panas ya, 1 derajat aja tuh luar biasa gitu. Dan orang menyadari bahwa kayaknya sekarang ini kan tempat yang satu-satunya yang bisa kita jadikan untuk hidup di universe ini mungkin cuman bumi ya. Walaupun Elon Musk udah coba-coba ya untuk pergi ke Mars gitu, tapi kan itu jadinya jadi concern kita semua gitu. Betul Prof. Jadi masyarakat mulai aware nih kerusakan lingkungan, kita harus menjaga planet dan lain sebagainya. Kita perlu menjaga planet ini bisa ditempati secara sustainable ya, sampai kapan, sampai generasi yang akan datang. Nah oleh karena itu masyarakat udah mulai sadar tentang hal tersebut dan mulai sadar juga bahwa pengelolaan lingkungan tuh nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri, nggak bisa dilakukan oleh government aja, tapi juga oleh kita semua ya, termasuk kita nih student semua juga harus mulai aware itu semua. Dan kelihatannya termasuk konsumen nih. Kita kan sebagai konsumen, hampir semua orang di dunia ini konsumen sadar bahwa oke, kalau gitu kita udah mulai harus pilih-pilih dong produk gitu ya. Nah dari pilih-pilih produk tersebut, pasar udah mulai bergeser gitu. Jadi produser juga udah mulai memikirkan bahwa kalau mereka mau laku, mereka juga harus melakukan sesuatu gitu. Nah, disinilah isunya gitu, problemnya. Mungkin mereka bergerak terlalu cepat gitu, merespon pasar. Padahal mereka belum siap gitu ya. Sehingga mereka melakukan apa yang kita sebut sebagai greenwashing. Mereka mencoba membuat seolah-olah gitu ya, bilang bahwa mereka care terhadap lingkungan, green ya, kata seolah-olah mereka memang aware terhadap masalah lingkungan dan mereka mau berbuat baik untuk lingkungan gitu. Tapi di sisi lain sebetulnya mereka melakukan whitewashing, itu melakukan kebohongan gitu ya terhadap publik. Jadi mencoba untuk menciptakan image yang baik, tapi sebetulnya mereka enggak seperti itu. Jadi membesarkan yang kecil tapi mengecilkan yang besar gitu. Nah ini emang bahaya banget gitu ya. Jadi mereka bilangnya eco-friendly gitu, padahal mereka melakukan kerusakan-kerusakan lingkungan di satu sisi gitu ya. Jadi gampangnya tuh greenwashing tuh kayak gini, kayak ini banyaknya mahasiswa-mahasiswa gitu ya, yang sering upload, sering istilahnya tuh ngambil gambar naruh di status gitu ya, lagi ngapain tuh, lagi bersih-bersih pantai sekali doang, tapi dalam kehidupan sehari-harinya buang sampah sembarangan gitu. Itu loh yang dimaksud dengan greenwashing ya. Jadi kita juga jangan ikut-ikutan greenwashing. Bukan cuma bisnis sektor aja yang selalu suka melakukan greenwashing, tapi juga mahasiswa kita semua gitu, nggak sadar gitu ya melakukan greenwashing gitu ya. Jadi greenwashing itu baik digunakan untuk sekedar brandingan aja kali ya. Benar, cuman sekedar menciptakan image atau image ya yang palsu gitu ya, yang fake gitu ya depan orang-orang gitu, tapi dia tetap melakukan kerusakan lingkungan sebenarnya.
Karena aku juga ngerasa sekarang ini, apalagi terutama di Gen Z, Prof, itu tren sustainability itu lagi happening banget nih. Tapi sayangnya sekarang masih banyak banget perusahaan yang tadi kayak Prof bilang, banyak yang melakukan greenwashing itu untuk sekedar branding aja. Nah, menurut Prof Suzy, bagaimana kaitannya antara greenwashing dengan green movement itu sendiri? Nah, ini juga pertanyaan cukup menarik ya, Najla ya. Jadi green movement itu itu kan mulainya sekitar tahun 1960-an, 1970-an ya. Ketika kita nih masyarakat di dunia udah mulai lebih aware lagi setelah revolusi industri, setelah segala macam, ternyata pencemaran semakin masif ya, kerusakan lingkungan, biodiversity semakin hilang gitu, sehingga ada satu orang yang mungkin pernah baca ya, Silent Spring itu judul bukunya, Rachel Carson. Nah itu juga membuka juga mata semua orang gitu ya untuk mulai melakukan sesuatu, dan di movement yang kesini yang modern itu mulai ada Greenpeace ya, ada WWF gitu ya, dan mereka itu tujuannya adalah sebenarnya untuk memberikan semacam penyadaran lah gitu ya kepada kita semua, dan juga melakukan gerakan-gerakan yang ditujukan untuk konservasi. Misalnya kayak WWF itu kan mereka kan mau banyak sekali bergerak dalam sektor conservation gitu ya, mencoba melindungi biodiversity yang hilang, yang sudah mulai menurun gitu dan sebagainya. Sehingga sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat positif ya, yang bisa bermanfaat buat sustainability dari planet kita. Nah di satu sisi si greenwashing ini sebenarnya jadi parasite ya, jadi semacam parasit ya, buat dari movement gerakan-gerakan yang udah sangat positif ini, yang mencoba untuk mempertahankan dunia, termasuk diantaranya untuk mengurangi perubahan iklim gitu ya, atau mengurangi kenaikan suhu bumi ini gitu. Nah, jadi emang sangat berbahaya banget gitu, karena selain dia mencoba untuk seolah-olah orang-orang yang mencoba untuk berbuat baik ini dinisbikan nih sama orang-orang yang seperti ini, sama perusahaan-perusahaan seperti ini, termasuk masyarakat yang juga hobinya upload gitu ya. Oke. Kan tadi Prof udah sempat mention tentang apa itu greenwashing. Mungkin kalau contoh dari greenwashing sendiri itu apa sih, Prof? Ya. Sudah banyak banget ya. Jadi sekarang kayaknya saya juga agak khawatir ya dengan era greenwashing ini, di mana perusahaan-perusahaan besar ya yang melakukan itu juga sebenarnya. Contohnya ya banyak ya perusahaan-perusahaan fashion mungkin yang kita semua ya menggunakan. Itu yang besar loh, yang biasa kita tahu gitu ya, yang ada di kita juga gitu. Itu tuh mereka mengklaim bahwa mereka tuh menggunakan bahan-bahan organik gitu ya. Dan menyebut sebagai eco-friendly fashion gitu ya. Tapi sebenarnya mereka tuh melakukan greenwashing, karena mungkin hanya sebagian kecil aja sih yang mereka gunakan material-material yang itu gitu. Tapi sisanya mereka tetap melakukan memproduce jutaan pakaian setiap tahun gitu, dan itu fast fashion. Jadi kalau ditanya contoh greenwashing, mungkin kita bisa ngelihat ya gimana caranya kita bisa ini greenwashing atau enggak. Itu kan jadi pembelajaran buat semua masyarakat juga gitu. Biasanya tuh perusahaan yang melakukan greenwashing tuh mereka tuh kayak klaimnya overclaim gitu ya. Terus mereka bilang pakai kata-kata yang umum gitu ya, nature gitu, green apalah, ramah lingkungan lah atau segala macam. Tapi sebenarnya di dalam klaimnya itu nggak ada data gitu atau informasi yang spesifik mengenai apa yang mereka lakukan gitu ya. Kalau biasanya kalau misalnya yang benar tuh kan ada labeling ya, eco labeling namanya tuh, yang diberikan dari lembaga-lembaga independence gitu, yang benar-benar mereka udah menguji gitu ya dari klaim-klaim mereka itu gitu. Nah kalau enggak ya itu mungkin cuman sekedar greenwashing aja gitu ya. Atau juga biasanya memang mereka itu istilahnya tuh seringkali enggak konsisten gitu. Jadi ngomongin bikin iklan-iklan tentang green, tapi dalam kenyataan sehari-harinya sering melanggar aturan-aturan lingkungan, misalnya kayak gitu. Masih banyak ya, Prof, jadi mahasiswa tuh kan biasanya luar biasa ya, mereka tuh kan apalagi Gen Z ya, mereka tuh kan digital native ya, jadi bisa mencari-cari gitu ya kesalahan orang dari digital gitu ya, dari track digitalnya gitu kira-kira. Oke. Nah, kan greenwashing itu sebenarnya ada suatu hal yang agak negatif ya, Prof. Bukan agak lagi. Emang negatif kan? Negatif. Ya? Itu sebenarnya bukankah
gerakan greenwashing itu bisa menimbulkan trust loss dari perusahaan terhadap dari masyarakat masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri. Betul banget. Once itu udah runtuh semua kepercayaan. Itu kan yang terjadi di VW ya, Volkswagen itu. Iya. Mereka tuh loss-nya luar biasa loh, cost yang harus mereka bayar akibat mereka melakukan greenwashing. Trust-nya hilang ya. Bayangin mereka harus membayar sekitar 30 miliar US dollar. Belum lagi mereka harus narik 11 juta kendaraan, termasuk mungkin kalau VW itu bukan cuma VW ya, tapi ada Audi, ada Porsche ya. Itu kan luar biasa. Kehilangan kepercayaan bertahun-tahun, mereka harus bangun kembali gitu loh. Iya. Itu kan kesalahan dari public relations juga tuh yang terlalu overclaim dan membohongi yang paling pasti itu. Bahaya banget itu. Bener banget. Itu sebenarnya panjang banget ya, Prof, dampak dari perusahaan itu yang ngelakuin greenwashing itu sendiri. Sampai sekarang kan VW masih susah ya untuk mengembalikan kepercayaan publik, susah gitu. Bicara soal perusahaan nih, Prof. Kan tadi Prof juga sempat udah mention kalau misalnya kepercayaan publik itu memainkan peran penting dalam reputasi dan citra perusahaan. Jadi gini, Prof, aku kan kemarin searching dan aku nemuin beberapa perusahaan yang mengklaim bahwa mereka itu sebenarnya adalah perusahaan yang eco-friendly. Tapi ternyata kalau dicari-cari lagi tuh sebenarnya masih kurang. Contohnya ada salah satu fast food yang aku temuin, Prof, itu udah menggunakan sedotan kertas yang mengklaim bahwa mereka itu sekarang jadi ramah lingkungan, tetapi ternyata tidak bisa didaur ulang bahwa tidak bisa didaur ulang sedotan kertas itu sendiri dan masih menggunakan plastik dalam jumlah yang besar. Pada aspek lain, contohnya dari packagingnya. Kira-kira gimana sih tanggapan Prof Suzy terhadap perusahaan-perusahaan yang masih melakukan greenwashing itu, dan bagaimana kita sebagai konsumen gak mudah ikutan terjun ke greenwashing itu tanpa kita sadari? Ya, ini pertanyaan bagus banget ya. Tapi sebenarnya perusahaan tuh harusnya ya mereka mulai sadar ya bahwa mereka nggak boleh melakukan overclaim ya terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Yang kecil-kecil digedein, yang gede jadi dikecilin gitu ya. Yang besar-besar seperti mereka masih menggunakan cup plastik dan lain sebagainya, mereka tutup-tutupin. Tapi yang kecilnya menggunakan sedotan dari kertas yang bisa degradable, mereka gedein. Ya mereka ini aja transparan aja terhadap publik gitu ya. Sehingga kan publik juga bisa memilah-milah. Biarkan masyarakat memilih, jangan didorong ke arah yang salah. Artinya nanti kita kan punya perspektif yang salah dong terhadap satu produk. Transparan, jujur gitu ya. Jujur gitu lah. Apa yang udah mereka lakukan silahkan, itu adalah bagian kecil dari proses mereka menjadi green gitu ya. Tapi harus disampaikan secara disclosure kepada masyarakat itu secara clear gitu. Iya, jadi gitu Giners. Kira-kira ini pastinya seorang praktisi public relations harus mengambil aksi dong ya, Prof, dalam isu ini. Betul. Apalagi peran PR itu tentunya untuk menjaga reputasi suatu perusahaan. Betul. Kira-kira gimana sih, Prof, cara yang tepat untuk menyikapi isu ini sebagai public relations? Iya. Tugas seorang public relation betul ya menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang udah dilakukan oleh perusahaan terkait dengan misalnya penyelamatan planet ini gitu ya. Tapi tentu saja sampaikan secara jujur dan juga sampaikan secara benar gitu apa yang sudah dilakukan. Tadi saya bilang buat disclaimer bahwa ini adalah merupakan bagian kecil yang langkah kecil yang kami lakukan di perusahaan, bukan merupakan keseluruhan dari perusahaan. Dan juga sampaikan secara transparan seperti saya sampaikan tadi, data-data yang menunjang ya, bahwa misalnya untuk satu action atau claim action terhadap sesuatu hal yang memang itu adalah green movement ya, misalnya apa ya, kalau mengurangi emisi dari otomotif mereka gitu, terus mereka harus mensertakan tuh si public relation harus bisa menyampaikan bahwa ini bukti-buktinya, ini data-datanya gitu ya, dan ini laporannya boleh diakses oleh masyarakat gitu. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai menyesatkan. Betul.
Berarti bisa dibilang juga aksi transparansi pada masyarakat tuh penting banget ya. Nah, Prof, tetapi sebenarnya apakah akan ada pemberontakan lanjutan dari aksi Green Movement ini, Prof? Pemberontakan lanjutannya gini ya sebenarnya kan kalau sekarang nih saya nih lebih kenanya tuh ke generasi sekarang ya. Gen Z itu yang mereka tuh benar-benar digital native, tiap hari melototin internet gitu ya, sehingga mereka tuh sangat kritikal ya, sangat mereka mau mengkritik dan lain sebagainya, dan mereka juga punya kesadaran sosial yang cukup tinggi gitu, sehingga mereka tuh dari hari ke hari tuh bisa jadi watchdog tuh, be careful gitu ya, buat perusahaan-perusahaan, jangan asal klaim gitu, karena mereka bisa di-track oleh terutama nih student, mahasiswa, anak-anak muda sekarang ya, yang bisa once mereka bilang aja ya di Twitter atau di berbagai platform yang lain gitu, bilang bahwa ini perusahaan nggak benar gitu, hancur selamanya gitu. Gampang viral ya. Betul, viral itu zaman-zaman sekarang ini. Tinggal diviralkan aja gitu ya. Jadi perusahaan harus berhati-hati gitu. Oke. Nah, Giners, sekarang kan kita udah lebih paham soal greenwashing dan juga green movement ini. Ternyata insightful banget ya, Prof. Mungkin Giners juga ada yang baru dengar soal isu ini. Nah, Prof, sekarang ini Gen Z kan udah menjadi kekuatan utama di balik perubahan sosial, kayak seperti yang Prof sudah mention tadi. Salah satunya dalam isu lingkungan. Apalagi Gen Z ini sifatnya cenderung anti pencitraan. Betul. Which is basically the whole point of greenwashing ini. Nah, kira-kira Prof, apa sih hal yang bisa dilakukan Gen Z untuk memperbaiki sistem greenwashing ini, dan bagaimana Gen Z dapat menutup atau mengakhiri aksi greenwashing dari perusahaan? Iya, tentunya harus keep on update ya. Saya yakin sih mereka Gen Z itu punya kemampuan untuk itu. Tiap hari melototin internet, gitu ya. Tahu stalkingnya gampang ya, Prof. Stalkingnya gampang banget gitu. Dan sekarang kan udah banyak ya, mungkin ada berbagai best practices yang dilakukan ya oleh anak-anak muda sekarang ya, seperti Friday for Future, kemudian juga ISEC itu mereka juga mengkampanyekan terus tuh masalah-masalah lingkungan gitu ya melalui berbagai platform ya. Karena sekarang kan udah sangat banyak gitu bisa dilakukan lah, nggak usah sih kita misalnya kampanye tuh yang sifatnya kalau ke anak-anak sekarang tuh bisa jangan mencemari lingkungan karena ini akan nggak bisa kita top down gitu ya. Mungkin bisa nggak ya kita melakukan sesuatu hal yang kecil dulu gitu ya menuju hal yang besar gitu ya. Greta Thunberg tuh punya kata-kata seperti ini, we should act katanya as if our house is on fire, and it is, dia bilang gitu ya. Emang benar, kita kan sekarang udah panas gila ya. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan. Mereka tuh punya platform sendiri, punya caranya yang berbeda sendiri gitu. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan sih sebenarnya untuk generasi sekarang untuk bisa melakukan kampanye-kampanye yang terkait dengan lingkungan gitu. Berarti sebenarnya kalau contohnya satu orang aja udah melakukan aksi kecil, lama-lama yang lain bisa ikut terdorong ya, Prof, betul. Untuk mau. Nah, vlog gerakan bersih sungai itu luar biasa ya dampaknya terhadap masyarakat itu. Dan itu laku banget. Jadi aku juga bisa dimonetize ya kan? Bisa dimonetize gitu, selain menghasilkan uang tapi juga bisa memberikan dampak yang baik buat masyarakat gitu. Oke, kalau misalnya dari pandangan Prof Suzy sendiri, apakah PR dapat memanfaatkan role Gen Z ini dalam menanggapi isu tersebut? Sangat ya. Jadi jangan gunakan mereka itu sebagai objek, tapi justru manfaatkan mereka sebagai subjek. Saya bilang tadi, kalau mereka dilibatkan ya dalam berbagai kegiatan-kegiatan di perusahaan misalnya gitu ya, dan menyuarakan yang benar gitu, dan digunakan sebagai subjek gitu, itu sangat berpengaruh banget terhadap image dari perusahaan, dibanding kalau mereka didiamin terus mereka jadi watchdog, mereka malahan memviralkan yang negatif dari image perusahaan misalnya kayak gitu. Sebenarnya Gen Z itu menjadi role yang penting juga ya, Prof, dalam greenwashing ini, dan bisa apabila suatu perusahaan mengarahkan Gen Z ini ke arah yang benar dan yang baik, itu bisa berdampak positif juga untuk perusahaan tersebut. Oke, jadi gini Giners,
bisa kita simpulkan bahwa greenwashing merupakan musuh dalam selimut untuk green movement ini. Tetapi melalui komunikasi yang etis dan jujur, atau bisa disimpulkan sebagai transparan, public relations bisa menjadi garda depan untuk perubahan yang lebih sustainable, terutama Gen Z yang lagi nonton ini. Untuk kita generasi muda penting banget nih untuk memperluas ilmu kita terhadap greenwashing dan green movement ini, biar gak gampang ikut-ikutan masuk ke makan clickbait yang pampangin sama perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi overclaim banget tentang green movement ini. Jadi kira-kira Prof. Susi ada pesan gak nih untuk Giners yang lagi nonton atau dengerin podcast ini? Iya betul. Tadi sebenarnya kalimat terakhir itu tuh sarannya tuh kita mesti berhati-hati banget ya. Iya. Karena kan saya yakin bahwa Giners itu mereka udah sadar terhadap lingkungan, tahu bahwa ini penting banget untuk menjaga lingkungan secara keseluruhan. Dan yang paling penting kan menjadi konsumen yang lebih berhati-hati gitu ya. Jangan termakan oleh iklan-iklan yang palsu ya dari perusahaan yang bilang bahwa mereka itu benar-benar care terhadap masalah lingkungan. Jadi kita pilih produk yang benar-benar memang mendorong green movement gitu. Itu aja sih pesan. Mungkin berarti Giners bisa mulai belajar untuk menjadi smart buyer, betul, ya Prof. Betul. Biar lagi-lagi gak kemakan sama brandingan dan overclaim itu semua. Betul. Nah, itu dia Giners, pembahasan mendalam terkait greenwashing versus green movement kita hari ini. Terima kasih banyak Prof. Susi sudah mengedukasi kita lebih dalam terkait isu tersebut. Jangan lupa ya Giners, satu aksi kecil bisa berdampak besar. Berpartisipasilah menjadi peran penting dalam menentukan arah masa depan. Sampai jumpa di episode Jadi Gini selanjutnya Giners. Halo Giners. Jadi gini. Program ini dipersembahkan oleh